is now being recorded. Baik, selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur buat malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelepasan. Ya, jadi ada konsep di dalam kekristenan itu tentang pelepasan. Ya. Ini yang akan kita bahas. Kita juga akan membahas yang sering mereka lakukan tentang pelepasan, apa itu pelepasan, bagaimana praktek pelepasan, dan bagaimana pandangan Alkitab tentang pelepasan. Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Sebelum kita lanjut, saya akan pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur di malam hari ini bisa belajar kembali firman-Mu Tuhan. Ada banyak praktek-praktek dalam kekristenan yang ingin kami pelajari, yang akan kami uji sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin punya kerinduan untuk belajar firman-Mu Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh dalam kebenaran. Kepada hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu bagi kami, dan juga semua kami anak-anak-Mu Tuhan mendengarkannya, biarlah kami boleh pengertian. Roh Kudus-Mu menerangi tiap-tiap hati kami. Kami ucap syukur, menyerahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita bahas hari ini adalah tentang pelepasan. Ya, jadi apa itu pelepasan dan bagaimana konsepnya, seperti apa praktek pelepasan dalam berbagai macam gereja, dan apa pandangan Alkitab tentang itu. Nah, jadi begini. Ya, konsep tentang pelepasan di dalam kekristenan itu sudah sering dilakukan, ya. Karena mereka menganggap bahwa kalau ada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, tetapi ada masalah di dalam hidupnya. Nah, masalah dalam hidupnya itu bisa jadi seolah-olah dia tidak bertumbuh dalam iman. Masalah dalam hidupnya itu bisa jadi seolah-olah dia ada beban dalam hidupnya, ya. Ada kehidupan yang tidak seperti yang diinginkan. Nah, sehingga mereka berkata, oh ini kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah diselamatkan, tetapi kamu masih terikat. Ya. Nah, saya waktu mempersiapkan bahan, saya ada lihat tulisan berkata bahwa dia melakukan doa pelepasan, katanya, terhadap orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Dan orang itu katanya tidak punya anak. Suami istri sudah 2 tahun menikah, tidak punya anak. Oh, rupanya itu diikat oleh kuasa kegelapan. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah ada orang yang punya masalah, setelah dipercaya punya masalah, ya. Masalah dalam arti imannya tidak bertumbuh, katanya, gitu. Atau ada masalah-masalah lain seperti tadi yang sudah menikah tidak punya anak. Oh, itu karena diikat oleh kuasa kegelapan, gitu. Yang ini perlu dilepaskan dulu, perlu didoakan dalam doa pelepasan, agar dia bisa benar-benar bebas, dia benar-benar bisa merdeka, sehingga imannya bisa bertumbuh dan masalah hidupnya bisa terselesaikan. Nah, itu konsep pelepasan yang sering ada di dalam kekristenan. Nah, coba kita lihat, ya, ada berbagai macam pelepasan. Nah, ketika kita berbicara masalah doa pelepasan atau pelepasan, mereka sedang berbicara tentang apa? Atau pelepasan dari apa? Biasanya yang pertama itu adalah dari kuasa kegelapan. Nah, maksud mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, kadang-kadang dia masih terikat oleh kuasa kegelapan. Nah, terikat oleh kuasa kegelapan maksud mereka adalah orang ini masih dia bermain-main dengan kuasa kegelapan, masih memiliki hubungan dengan kuasa kegelapan, atau dia memang masih diikat oleh kuasa kegelapan. Karena sebelum dia percaya, katanya dia terlibat dalam kuasa kegelapan, okultisme, gitu. Ya, maka itu perlu dilepaskan. Dengan cara apa? Dengan cara didoakan dalam doa pelepasan. Ya. Yang kedua, dilepaskan dari apa? Dari kutuk. Ya. Dan kutuk sini banyak macam gitu. Ada kutuk nenek moyang katanya, ada kutuk kebangkrutan, kutuk sakit penyakit, ada kutuk yang lain lah. Ada banyak kutuk gitu kan. Ya. Nah, itu harus dilepaskan juga, harus didoakan supaya bisa lepas. Yang ketiga adalah pelepasan dari dosa. Nah, maksud mereka adalah ada orang yang dia tidak bisa lepas dari dosanya gitu.
Katanya dia berusaha untuk lepas dari dosanya, misalnya dosa judi, atau dosa terikat dengan rokok atau minuman keras gitu kan. Nah, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari itu, sehingga perlu didoakan dengan cara pelepasan supaya dia benar-benar merdeka. Nah, itu yang mereka sering lakukan ya. Terus coba kita lihat lagi, praktik pelepasan terjadi dalam gereja. Nah, maksud saya adalah apa yang kita pelajari di malam hari ini bukan sesuatu yang tidak ada ya. Tetapi apa yang kita pelajari di malam hari ini benar-benar sudah terjadi. Sudah dipraktekkan di dalam berbagai macam gereja. Ya, bahkan coba kita lihat ya. Ya. Dalam pertemuan jemaat, kalau Anda nonton YouTube ya, jadi mereka praktekkan dalam gereja. Kalau Anda nonton YouTube, biasanya di kelompok-kelompok gereja tertentu setelah khotbah ada panggilan maju ke altar, jadi siapa yang mau didoakan, tiba-tiba ada yang kerasukan setan, katanya didoakan supaya dilepaskan. Ya, ada doa untuk apa? Untuk melepaskan kutuk, ada doa untuk melepaskan dosa dan sebagainya, dan itu terjadi dalam pertemuan jemaat. Bahkan ada gereja-gereja tertentu, hampir tiap kali mereka ada pertemuan jemaat, ya, mereka melakukan itu, gitu kan. Dalam apa lagi? Dalam pelayanan secara pribadi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang merasa bahwa saya masih terikat oleh kuasa kegelapan, saya masih terikat oleh kutuk, saya masih terikat oleh dosa, saya bisa panggil hamba Tuhan untuk doakan saya. Panggil beberapa hamba Tuhan atau panggil pengerja gereja hamba Tuhan supaya mereka mendoakan saya secara pribadi. Itu bisa undang ke rumah atau datang ke gereja, datang ke pastor kemana. Gitu. Praktek ini dilakukan dalam pertemuan jemaat, praktek ini dilakukan secara pribadi, dan banyak buku dan video tentang pelepasan. Artinya bahwa praktek ini benar-benar sudah terjadi dalam gereja. Banyak tokoh-tokoh Kristen yang menulis buku tentang ini. Banyak video-video yang kita bisa lihat bagaimana mereka mempercayai ada doa pelepasan terhadap kuasa kegelapan, terhadap kutuk, terhadap dosa. Nah, jadi ini benar-benar satu hal yang terjadi dalam kekristenan. Dan bahkan ada banyak kekristenan justru yang mengejar hal-hal ini. Sehingga setiap kali selesai kebaktian, ya, mereka selalu panggil orang untuk maju ke depan untuk doakan supaya terus dilepaskan dan dilepaskan. Nah, coba kita lihat ya. Nih, ada berbagai macam buku. Ini salah satu buku yang saya taruh di sini. Judulnya adalah Pelayanan Pelepasan dari Belenggu Kuasa Kegelapan. Jadi kita bukan hanya ngomong begitu saja, tapi ada buktinya. Ada beberapa buku. Ada Roh Jahat dan Pelayanan Pelepasan. Maxwell White. Jadi coba kita lihat ya, doa pelepasan. Mereka bilang bahwa kami melakukan itu karena itu adalah teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini, selama dia melayani, dia sering melakukan pelepasan, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang kerasukan oleh roh jahat, dan roh jahat akan keluar. Jadi kalau kami hari ini melakukan, kata mereka, bahwa doa pelepasan itu adalah teladan daripada Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus praktekkan, itu yang kami lakukan. Jadi maksud mereka adalah kami hanya mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terus apa lagi? Ya. Coba kita lihat ya. Mengikuti apa lagi? Ya. Mereka bilang mengikuti teladan para rasul. Jadi doa pelepasan yang pertama adalah mereka bilang teladan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah teladan pelayanan para rasul. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan berbagai macam mujizat. Gitu. Jadi kalau hari ini gereja melakukan doa pelepasan, itu adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus, itu adalah mengikuti teladanan para rasul. Gitu. Bahkan katanya setiap orang percaya itu diperintahkan untuk mengusir setan, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Jadi pertama adalah teladan Tuhan Yesus, yang kedua adalah teladan para rasul, yang ketiga adalah diperintahkan kepada setiap orang percaya untuk melakukan itu. Sehingga di berbagai macam gereja mereka melakukan praktek yang namanya doa pelepasan. Coba kita lihat ya. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa diperintahkan kepada setiap orang percaya, mereka mengambil dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20. Di situ dikatakan,
tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi mereka akan mengusir setan demi namaku. Gitu. Apalagi, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi mendoakan orang sakit. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka bilang, kalau hari ini kami melakukan doa pelepasan, itu sebenarnya alkitabiah. Pertama adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah mengikuti teladan para rasul. Yang ketiga memang diperintahkan kepada setiap orang percaya untuk mengusir setan demi namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kalau mereka mendoakan orang yang kerasukan setan atau melepaskan orang yang diikat oleh kuasa kegelapan dengan cara apa? Dengan cara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi itu dasarnya ya, mereka lakukan itu. Tetapi kita bilang bahwa sebenarnya ini ada sedikit masalah. Sedikit masalah yang pertama adalah siapakah orang percaya dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20 itu. Jadi siapakah sebenarnya yang dikatakan Tuhan memberi kuasa kepada setiap orang percaya di situ. Siapa yang percaya akan diberikan kuasa. Yang pertama ada yang berkata bahwa setiap orang percaya di sini adalah orang percaya sepanjang zaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konteksnya adalah rasul-rasul Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat apa kata Alkitab ya, tentang doa pelepasan. Ya, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, coba kita lihat ya dalam Kolose pasal 1 ayat 13 berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bilang di dalam Kolose pasal 1 ayat 13, ini jelas berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi sebenarnya pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kita percaya. Jadi ketika kita percaya, kita diselamatkan, kita langsung dimerdekakan dari kuasa kegelapan, kita langsung dimerdekakan dari dosa. Dan Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita. Kata telah berarti kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, itu sudah terjadi. Kita sudah terjadi, sudah dibebaskan. Karena sudah dibebaskan artinya hari ini kita tidak perlu lagi dilepaskan oleh siapapun juga gitu. Dari kuasa kegelapan gitu. Karena pada waktu kita percaya Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan Roh Kudus itu adalah Allah gitu. Allah tinggal dalam hati kita, pada waktu itulah kita dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa kegelapan gitu. Sehingga kuasa kegelapan, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kuasa kegelapan bahkan takut kepada kita. Kenapa? Karena Roh Allah tinggal di dalam hati kita gitu. Nah, kalau sudah dilepaskan, apalagi mau dilepaskan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kutuk. Nah, ini mereka bilang, wah, ini kamu tidak bertumbuh dalam iman. Kenapa ini? Oh, kayaknya kamu ada kutuk nenek moyang. Dulu kamu pernah dikutuk oleh si A, si B, si C. Oh, keluarga kita ini kok sakitnya, misalnya ada sakit keturunan, cacat atau apa. Oh, ini ada kutuk keturunan, ini perlu didoakan, dilepaskan. Gitu. Mereka malah bilang ada kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan, apa macam-macam lah. Dan ini harus dilepaskan, gitu. Harus didoakan supaya dilepaskan. Ya, supaya kamu benar-benar merdeka. Tapi kita bilang ini adalah konsep yang keliru. Ya. Mengapa? Karena, coba kita lihat, ada satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Dia bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau Anda baca Galatia pasal 3 ayat di atasnya berkata bahwa kita sudah dibebaskan dari segala macam kutuk. Bahkan Yesus Kristus menjadi terkutuk karena kita. Semua kutuk apapun juga itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Dengan cara dia menjadi terkutuk, dia menanggung semua kutuk, bahkan kutuk yang paling berat adalah kutuk atas dosa. Gitu. Dan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada banyak hal yang terjadi di sana. Yang pertama, kita dilahirbarukan. Roh kita dilahirbarukan. Kita diangkat menjadi anak. Kita dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibenarkan, dihitung sebagai orang benar, dan dilepaskan dari berbagai macam kutuk. Nah, jadi kutuk apa lagi yang mau mereka lepaskan gitu kan? Kutuk kuasa kegelapan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kutuk yang paling berat, kutuk hukum Taurat pun sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya Galatia pasal 3 ayat 13 berkata apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib itu menyelesaikan segala macam kutuk apapun juga di muka bumi ini. Termasuk salah satunya kutuk hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mereka bilang, oh kamu diikat oleh kuasa kegelapan perlu didoakan, kita sudah dilepaskan. Oh kamu masih ada terikat dengan kutuk-kutuk ini, itu dan sebagainya. Oh, kita sudah dilepaskan dari kutuk itu. Dari apa lagi? Dari dosa. Ya, dari dosa. Ya, mereka bilang, oh kamu masih terikat oleh dosa. Ya, maksud mereka adalah, kamu kok jatuh dalam dosa ini terus gitu kan. Oh, berarti kamu masih terikat oleh dosa. Ya, mesti didoakan ini supaya kamu lepas dari dosa. Tetapi Ibrani pasal 1 ayat 3 tidak berkata demikian. Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata gini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi penyucian dosa itu sudah selesai. Sudah beres. Ketika Anda percaya tidak ada satu dosa pun yang membuat kamu diperhambakan olehnya. Jadi kalau mereka bilang, oh kamu masih terikat oleh kuasa dosa, dosa mana lagi gitu kan? Karena Alkitab mengatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus Kristus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Sudah tidak ada lagi dosa yang bisa mengikat kita lagi. Gitu. Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi di tempat yang tinggi. Kalau Anda baca dalam Roma, berkata bahwa dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Dan kamu taat kepadanya. Tetapi sekarang ketika kamu berada dalam Kristus Yesus, kamu menjadi hamba kebenaran. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas dirimu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi, tidak ada kuasa dosa lagi. Kita bukan hamba dosa lagi. Kita memang bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bukan hamba dosa lagi. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya ini masih terikat oleh dosa, saya tidak bisa lepas dari dosa. Kita bilang bukan terikat. Yang benar itu adalah kamu tidak punya komitmen untuk lepas dari dosa itu, gitu. Bukan terikat. Tapi kamu tidak punya komitmen untuk lepas dari dosa itu. Kenapa? Karena sebenarnya setelah kita diselamatkan, kita bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Roh memang kuat, tapi daging lemah. Jadi kamu masih menuruti keinginan dagingmu. Kamu tidak taat kepada kehendak Allah. Itu yang benar. Bukan dosa. Bukan kita diikat oleh dosa, tetapi kita tidak mau taat kepada Allah untuk mengalahkan kedagingan kita. Itu yang benar. Makanya saya katakan, tidak ada orang yang berkata, oh saya tidak bisa lepas dari dosa. Bukan tidak lepas. Bukan tidak bisa lepas, tapi tidak mau lepas. Gitu. Beda ya, tidak bisa lepas. Artinya memang dia tidak punya kemampuan. Gitu. Tapi tidak mau lepas, dianya yang tidak mau. Gitu loh. Nah, jadi tidak ada istilah orang terikat oleh dosa hari ini. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan segala dosa kita di atas kayu salib.
Dan kita bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kutuk terhadap kuasa kegelapan ia telah melepaskan kita. Ya, dari kutuk juga sudah, dari dosa juga sudah selesai. Jadi kalau gitu apalagi yang mau dilepaskan gitu loh. Nah, coba kita lihat ya poin selanjutnya. Apakah sesungguhnya yang dilepaskan? Nah, apakah sesungguhnya yang dilepaskan kalau begitu? Yang dalam doa pelepasan itu gitu. Yang katanya melepaskan kuasa kegelapan, yang katanya melepaskan kutuk, yang katanya melepaskan dosa, enggak ada sebenarnya. Justru kita bilang ada kesalahan dalam pelayanan pelepasan. Kesalahannya ada di mana? Coba kita lihat ya. Kesalahannya yang pertama justru bukan melepaskan, melainkan mengikat. Jadi bukan melepaskan, melainkan mengikat. Apa maksudnya ini? Ini coba ya. Skemanya begini ya. Kalau menurut mereka, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus selamat, tetapi dia masih terikat. Gitu. Oh, ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus katanya selamat, tetapi masih terikat. Terikat oleh apa? Kuasa kegelapan. Terikat oleh kutuk dan dosa. Nah, maksud mereka bagaimana? Ya, coba ya. Sorry. Maksud mereka begini. Oh, kamu sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan. Tetapi kok kamu tidak bertumbuh? Oh, jangan-jangan kamu masih terikat oleh kuasa kegelapan? Oh, jangan-jangan kamu masih punya kutuk? Oh, jangan-jangan ada dosa mengikat. Sehingga mereka bikin yang namanya list doa. Jadi biasanya katanya mereka bikin surat pernyataan dulu, saya siap dilepaskan oleh si hamba Tuhan ini. Tetapi nanti ada daftar apa? Daftar dosa atau daftar kesalahan. Misalnya, pernah terlibat dengan okultisme, itu ditanya, diwawancara dulu. Kamu pernah terlibat dengan kuasa kegelapan? Iya. Kamu pernah menggunakan susuk? Oh iya, pernah. Kamu pernah menggunakan jimat? Oh iya, pernah. Kamu pernah memanggil arwah, roh-roh nenek moyang atau apa? Oh iya, pernah. Oh, kamu pernah misalnya terlibat dalam hal misalnya santet atau apa? Oh iya, pernah. Oh, kamu pernah dulu minum apa? Yang jimat yang diminum atau yang dipakai atau yang bagaimana? Oh iya, pernah. Nah, itu dicatat semua. Dicatat semua gitu. Terus kamu pernah ini ada kutuk-kutuk enggak nenek moyangmu? Oh iya, dulu dikutuk ini itu dan sebagainya. Itu dicatat semua gitu. Ya, jadi dicatat semua. Kamu tidak bisa lepas dalam dosa apa? Itu dicatat semua. Nah, nanti ketika didoakan itu, dalam doa pelepasan itu, dia didoakan, ditengging gitu kan. Oh, yang terlibat dengan okultisme, yang pernah diminum, yang pernah terlibat dengan penyembahan berhala, yang pernah dengan jimat, dengan susuk, apa semua, itu didoakan semua. Ya, disebut nanti dalam nama Yesus lepas, dalam nama Yesus lepas, dalam nama Yesus lepas. Dari kutuk apa? Disebut satu-satu kutuknya dilepaskan. Dosa dia disebut satu-satunya didoakan. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini saya katakan bahwa ini bukan melepaskan, melainkan mengikat. Gitu. Di mana mengikatnya? Mengikatnya adalah begini. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dengan dia melihat dan mendengar pengajaran seperti itu, dia punya keyakinan bahwa walaupun saya sudah percaya Yesus, rupanya masih banyak hal yang belum beres dalam hidup saya. Masa lalu saya, gitu. Yang terlibat dengan penyembahan berhala, yang dulu saya masih punya jimat, ya, susuk mungkin, atau mantra-mantra, lapal-lapal mantra, itu harus dilepaskan, gitu. Baru saya benar-benar merdeka. Nah, inilah yang saya katakan mengikat. Gitu. Jadi orang yang percaya Yesus tidak punya keyakinan dia sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, justru ada hamba Tuhan datang kepada dia, oh kamu masih terikat. Ya, tadinya sudah benar, percaya Yesus dan selamatkan sudah benar. Tapi datanglah hamba Tuhan berkata, kamu masih terikat oleh kuasa kegelapan, kamu masih terikat oleh kutuk, kamu masih terikat oleh dosa, berarti kamu belum beres. Gitu. Nah, kita bilang ini sebenarnya salah, ini bukan melepaskan, justru sebenarnya mengikat. Gitu. Membuat iman yang tadinya benar menjadi salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah konsep bahwa percaya Yesus itu tidak cukup.
percaya Yesus tidak beres. Masih ada sisa kuasa kegelapan, masih ada sisa kutuk, masih ada sisa dosa yang mengikat. Dan siapakah yang membereskannya ini? Nah, yang membereskan nanti adalah hamba Tuhan, mendoakan dia baru bisa beres. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, itu belum cukup. Harus dibereskan oleh seorang hamba Tuhan atau siapalah gitu. Nah, kita bilang ini bukan melepaskan. Justru tadinya orang sudah lepas ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, masuk ke dalam gereja yang salah, pengajaran yang salah, akhirnya membuat dia terikat kembali. Imannya tadi benar menjadi salah kembali. Nah, jadi kita bilang ini konsepnya bukan melepaskan, melainkan mengikat sebenarnya ya. Dengan demikian sebenarnya mengikatnya di mana? Mereka akan berkata dengan demikian bahwa karya Yesus Kristus di atas kayu salib itu tidak sempurna. Lalu kok bisa? Iya, kita bilang kalau kita memperhatikan praktek mereka adalah begini. Gitu. Harus ada hamba Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus belum sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Karena siapa tahu masa lalunya masih terikat dengan kuasa kegelapan, itu perlu dilepaskan. Siapa tahu dulunya masih ada kutuk-kutuk dan sebagainya, masih perlu dilepaskan. Siapa tahu dia terikat dengan dosa, itu pun harus dilepaskan. Nah, dengan demikian kita bilang bahwa karya Yesus Kristus di atas kayu salib tidak sempurna menurut mereka. Harus ada hamba Tuhan yang menyempurnakannya dengan cara mendoakan dia, melepaskan dia dalam doa pelepasan itu. Jadi skemanya jadi begini, salib Kristus plus hamba Tuhan sama dengan kemerdekaan. Jadi salib Kristus sendiri itu belum memerdekakan. Harus salib Kristus plus hamba Tuhan sama dengan kemerdekaan. Nah, inilah mengikatnya itu. Mereka ingin berkata bahwa Yesus Kristus tidak mati ya kayu salib itu tidak cukup. Karena masih ada kuasa kegelapan yang perlu dilepaskan. Masih ada kutuk yang perlu dilepaskan. Masih ada apa? Dosa yang perlu dilepaskan. Nah, dengan demikian saya katakan bahwa mereka menganggap lewat praktek pelepasan mereka, karya Yesus Kristus di atas kayu salib itu tidak sempurna. Harus ada hamba Tuhan, dalam tanda kutip ya, harus ada hamba Tuhan dalam tanda kutip yang menyempurnakan. Salib Kristus plus hamba Tuhan sama dengan kemerdekaan. Seolah-olah tanpa ditambah oleh hamba Tuhan, tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi, makanya saya katakan bahwa konsep ini akan mengacaukan konsep keselamatan. Ya. Jadi, sudah percaya masih terikat. Nah, kacaunya kan? Masih diperhambakan oleh iblis dan dosa. Jadi, masih diperhambakan oleh iblis dan dosa. Anda bayangkan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus masih diperhambakan oleh iblis, oleh kutuk, dan oleh dosa. Nah, jadi dia tidak sungguh-sungguh merdeka. Tergantung pihak luar atau hamba Tuhan. Jadi seseorang benar-benar merdeka atau tidak cukup percaya Yesus. Ada faktor dari luar. Yaitu hamba Tuhan harus mendoakan dia dulu, baru dia bisa dibebaskan. Baru dia sungguh-sungguh bisa merdeka. Saya katakan ini mengacaukan konsep keselamatan. Artinya percaya Yesus tidak cukup, harus ditambah dengan pihak luar. Baru benar sungguh-sungguh bisa diselamatkan. Nah, ini makanya mengacaukan konsep keselamatan. Jadi dengan demikian bahwa pengorbanan Yesus tidak sempurna. Tetapi apa kata Alkitab? Coba kita lihat apa kata Alkitab ya. Alkitab berkata bahwa pengorbanan Yesus sungguh-sungguh adalah sempurna. Yang pertama, hanya satu korban saja. Ibrani pasal 10 ayat 12 berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa pengorbanan Yesus Kristus sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Dikatakan bahwa tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Jadi untuk menghapuskan dosa, untuk melepaskan kuasa kegelapan, untuk melepaskan berbagai macam kutuk, untuk menyelesaikan semua masalah manusia di muka bumi ini. Alkitab mengatakan dibutuhkan
hanya satu korban saja, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Tidak perlu ditambahkan perbuatan baik, tidak perlu ditambahkan dengan hamba Tuhan yang melepaskan, tidak perlu ditambahkan dengan doa pelepasan dan sebagainya, tidak perlu lagi. Karena pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu sudah sempurna. Coba kita lihat lagi. Pengorbanan Yesus sempurna dalam arti, yang pertama satu kali untuk selamanya, yang kedua dalam arti lengkap atau sudah sempurna. Ibrani pasal 10 ayat 14 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita sudah dikuduskan. Apa arti dikuduskan? Dikuduskan tadi disucikan dari berbagai macam dosa, berbagai macam kutuk, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali itu kapan? Satu kali itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, namanya satu kali itu tidak perlu ditambah lagi, gitu kan. Tidak ada hamba Tuhan yang menambahkan atau menyempurnakan karya keselamatan Yesus Kristus. Gitu. Kalau kita mengikuti praktek doa pelepasan yang dilakukan oleh berbagai macam gereja hari ini, seolah-olah karya Yesus Kristus dan kayu salib itu tidak sempurna. Harus ada hamba Tuhan yang menyempurnakannya, khususnya dalam kuasa kegelapan, dalam kutuk, dan dalam dosa. Keterikatan dengan dosa maksudnya ya. Nah, jadi kita bilang itu tidak benar. Gitu. Alkitab berkata bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sudah sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Saya akan bacakan sekali lagi, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi satu kali untuk selama-lamanya, satu kali itu artinya cukup satu, tidak perlu ditambah-tambahkan apa-apa lagi. Gitu. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya, satu korban menyempurnakan. Sudah sempurna. Jadi siapa bilang orang yang percaya Yesus masih terikat oleh kuasa kegelapan? Siapa bilang orang yang percaya Yesus masih ada kutuk? Siapa bilang orang percaya Yesus tidak bisa lepas dari dosa? Semuanya sudah diselesaikan kok. Jadi kalau ada orang mengajarkan perlu doa pelepasan dulu, itu bukan melepaskan, justru mengikat dia. Tadinya benar menjadi salah. Ya. Terus apalagi ya. Jadi kebebasan yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya, kita bilang kebebasan yang sesungguhnya itu harus mendengar berita Injil. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, di dalam dia, kamu juga, ketika mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita saat kita percaya. Saat kita mendengar berita Injil. Berita Injil itu apa? Berita Injil adalah berita bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa kita dulu, dosa kita sekarang, dosa kita akan datang. Dan kalau kita merasa diri kita orang berdosa, Tuhan saya adalah orang berdosa. Saya mau percaya kepada Engkau yang telah mati menanggung dosa saya dulu, dosa saya sekarang, dan dosa saya akan datang. Nah, pada waktu kita mengaku itu, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 13 berkata apa? Di dalam dia kamu juga, ketika mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Nah, pada saat itulah kita benar-benar merdeka, dibebaskan dari segala-galanya. Kebebasan yang sesungguhnya ketika kita mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Efesus 1 ayat 3. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa maksudnya dimeteraikan dengan Roh Kudus? Dimeteraikan dengan Roh Kudus itu, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya. Karena dosa kita semua sudah ditanggung, posisi kita orang kudus, hati kita kudus. Kita dituntut membentuk karakter yang kudus. Itu baru sungguh-sungguh kita merdeka. Sungguh-sungguh kuasa kegelapan dilepaskan pada waktu itu. Kutuk-kutuk juga dilepaskan. Kita dibebaskan dari dosa. Dan kita dihitung sebagai orang benar. Kita diangkat menjadi anak. Untuk mewarisi kerajaan surga yang kekal.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kebebasan sesungguhnya apa? 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini kebebasan yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita percaya, roh Allah, yaitu Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, karena kita sudah percaya, dan Roh Kudus itu tinggal diam dalam hati kita, itu lebih besar dari roh apapun juga di muka bumi ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan kuasa kegelapan. Ya. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat. Tidak ada lagi dosa yang memperhambakan kita. Nah, dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa merdeka. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya adalah, perlu enggak doa pelepasan? Kita bilang tidak perlu doa pelepasan. Apalagi yang mau dilepaskan? Dari kutuk kita sudah dilepaskan. Dari kuasa kegelapan yang kata ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dari dosa ia telah memerdekakan kita dari dosa. Nah, jadi dengan demikian saya katakan bahwa praktek doa pelepasan atau pelepasan yang dilakukan hari ini oleh berbagai macam gereja itu tidak alkitabiah. Itu salah, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu. Ya, kalau mereka bilang, tapi kan kalau di Alkitab kan kita mengikuti teladan Yesus Kristus, teladan para rasul, diperintahkan kepada orang-orang percaya. Kita bilang itu adalah konsep yang salah. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat tujuannya untuk membuktikan dirinya adalah Allah. Ketika rasul-rasul mengadakan mujizat termasuk mengusir setan, melepaskan orang dari kuasa kegelapan, untuk apa? Untuk membuktikan mereka adalah rasul. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20 berkata apa tadi? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, mereka sering berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu orang percaya nggak? Iya. Berarti tanda ini akan menyertai kamu. Berarti kalau gitu kamu pun bisa mendoakan orang untuk mengusir setan. Gitu. Kita bilang itu salah. Gitu. Mengapa? Karena di Markus 16 ayat 17 sampai 20 itu berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Dan melakukan berbagai macam mujizat di bawahnya. Maksudnya itu adalah ditujukan kepada rasul-rasul pada waktu itu. Karena mereka di atasnya mereka tidak percaya. Tuhan mengecam ketidakpercayaan mereka. Siapa 11 rasul itu? Itu bukan ditujukan kepada semua orang Kristen sepanjang zaman. Tapi ditujukan kepada rasul-rasul ayat itu. Gitu. Makanya dikatakan begini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kalau kalian percaya, tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Gitu. Seharusnya kalian percaya, katanya kepada 11 rasul itu. Nah, makanya kalau Anda baca, coba saya akan bacakan ya di Alkitab saya. Markus 16 itu. Ya, coba saya akan ambil dulu Alkitab ya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Nah, padahal di atasnya itu, ya, mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ayat 9. Setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan kepada Yesus. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengikuti Yesus. Siapa yang selalu mengiringi Yesus? Murid-murid. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Siapa mereka di situ? Rasul-rasul, ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika duanya dalam perjalanan keluar kota.
Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Siapa 11 orang itu? Itu rasul-rasul itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sehingga muncullah ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi kalau rasul-rasul ini, kalau kalian mau percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Apa itu? Mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, memegang ular, sekalipun minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Nah, makanya di ayat yang ke-20 mengatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi apa gunanya tanda-tanda para rasul itu? Untuk meneguhkan firman yang mereka sampaikan, untuk membuktikan mereka adalah rasul. Jadi jangan mereka gunakan ayat ini untuk berkata bahwa hari ini mereka bisa mengusir setan, melepaskan orang dengan doa pelepasan. Itu salah. Karena itu hanya ditujukan kepada rasul-rasul pada waktu itu untuk meneguhkan firman yang mereka sedang beritakan. Kenapa? Karena mereka harus bisa membuktikan bahwa dirinya mereka adalah rasul, karena firman Tuhan sedang ada di mulut mereka. Jadi perkataan mereka sama dengan adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa percaya pada perkataan mereka? Mereka, orang-orang itu harus percaya mereka adalah rasul. Bagaimana orang bisa percaya mereka adalah rasul? Tuhan kasih tanda kepada mereka. Yaitu tandanya tadi, mengusir setan, berbahasa baru, memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, tetapi kebanyakan hamba Tuhan yang giliran mengusir setan mau mereka, giliran berbahasa baru mau, giliran memegang ular nggak mau mereka, giliran minum racun maut lebih nggak mau lagi. Memegang ular aja takut, ya. Minum racun mautnya lebih nggak mau lagi. Kita bilang masa begitu gitu? Sebagian mereka mau, sebagian nggak mau. Nah, jadi ini masalahnya ada di situ. Masalahnya adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu adalah sindiran Tuhan Yesus kepada rasul-rasul. Kalau kalian percaya, tanda-tanda akan menyertai kalian. Salah satunya adalah mengusir setan dan menggunakan bahasa-bahasa baru. Nah, jadi tidak bisa mereka gunakan ayat itu untuk berkata bahwa hari ini masih ada praktek doa pelepasan. Ya, kenapa? Yang pertama tadi adalah bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sudah sempurna. Tidak perlu ada satu hamba Tuhan pun menambahkan pada karya keselamatan Tuhan Yesus. Kalau perlu menambahkan lagi, berarti keselamatan itu atau kemerdekaan itu adalah salib Kristus plus hamba Tuhan plus sama dengan keselamatan, sama dengan kemerdekaan. Nah, kalau seandainya itu benar, maka skemanya jadi begini. Percaya Yesus itu tidak cukup. Pengorbanan Yesus tidak cukup. Harus ditambah atau disempurnakan oleh hamba Tuhan. Khususnya bidang kelepasan dari kuasa kegelapan, bidang kutuk, dan bidang keterikatan oleh dosa. Nah, kalau begitu yang lebih hebat siapa? Yesus Kristus hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya. Gitu. Karena Yesus tidak sempurna. Harus disempurnakan oleh si hamba Tuhan ini. Wah, ini kacau. Tetapi kenapa kok praktek itu sering dipraktekkan dalam berbagai macam gereja hari ini? Alasan yang pertama adalah karena banyak orang Kristen yang hanya menjadi Kristen tapi tidak mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sehingga mereka apa? Mereka bisa diajar sesuatu yang salah, percaya kepada sesuatu hal yang salah. Mereka kalau dalam Alkitab diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Yang pertama, yang kedua, karena banyak hamba Tuhan yang juga mau dikultuskan untuk praktek-praktek yang seperti itu. Wow, Anda bayangkan mereka datang ketemu Anda, wah, kamu ini masih ada kuasa kegelapan. Kamu harus dilepaskan. Kamu harus ada doa ini dan itu dan sebagainya. Wah, nama mereka akan menjadi terkenal gitu.
Wah, ini hamba Tuhan khusus pelepasan. Oh, ini hamba Tuhan khusus melepaskan kutuk dan sebagainya. Dia dipanggil kemana-mana. Gitu. Nah, kalau ada dia bikin KKR dulu atau bikin apa, oh dia banyak orang akan datang. Padahal kita bilang itu adalah konsep yang salah. Itu adalah konsep yang keliru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada banyak praktek yang salah hari ini tentang doa dan pelepasan. Sebenarnya kita bilang itu tidak perlu dilakukan lagi. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus, semuanya sudah selesai. Sudah dibereskan semuanya. Tidak ada satupun lagi. Lalu kalau Anda bertanya begini, Pak, bagaimana saya ini kan sebelum percaya kepada Yesus Kristus, pernah terlibat dengan penyembahan berhala. Ya, saya misalnya pelihara apalah gitu, pelihara penjaga inilah, penjaga itulah, ada yang saya kasih makan lah tiap bulan atau tiap tahun, tiap apa. Dulu saya pernah punya jimat, ya. Saya pernah disusuk di mana supaya apa, cantik atau apa gitu. Saya dulu pernah minum jimat lah, apalah, macam-macam lah. Itu bagaimana? Ya kita bilang, ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka semua itu sudah dilepaskan. Keterikatan-keterikatan itu sudah dilepaskan. Ya. Apapun itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi. Maunya jimat lah, apalah, itu tidak ada apa-apa lagi. Gitu. Ya. Kalau ada tulisannya itu cuma tulisan biasa saja. Mas tulisan dilipat, disimpan, dimasukin ke kain hitam, dimasukkan ke dompet, apa itu tidak ada lagi, tidak ada gunanya lagi. Dan tidak ada kuasanya apa-apa lagi. Gitu kan. Dan mungkin ada juga bertanya, perlu nggak kita takut lagi dengan kuasa kegelapan? Kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Gitu. Oleh sebab itu orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan tidak perlu lagi takut yang namanya santet lah. Oh nanti saya kena santet, oh nanti saya kena guna-guna. Oh dikirim jin katanya, oh mau dikirim jin, nanti jinnya bikin apalah gitu. Kita kan tidak perlu takut lagi. Kenapa? Itu roh-roh yang kecil. Roh-roh iblis, roh-roh kuasa kegelapan itu roh-roh yang kecil. Sementara 1 Yohanes pasal 4 mengatakan roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yaitu roh kudus, roh Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Nah inilah kebebasannya yang sesungguhnya. Gitu. Kalau kita ikut praktek gereja-gereja tadi, maka kamu sudah percaya Yesus masih was-was gitu. Ketemu hamba Tuhan ini bilang kamu masih terikat. Nanti ketemu lagi ada hamba Tuhan bilang, oh kamu masih ada ini, itu dan sebagainya, mesti didoakan lagi. Apakah itu merdeka? Gitu. Itu tidak sungguh-sungguh merdeka. Sebab itulah kita berkata, menasihatkan kepada kita bahwa kita harus mencari kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, berapa banyak saya lihat orang Kristen ya. Dia sudah menjadi Kristen ya. Tetapi di depan rumahnya atau di depan pintu atau di apa ada ikat daun lah apalah itu dan sebagainya, ada cermin di depan gitu kan. Maksudnya apa itu yang daun-daun untuk ikat? Katanya untuk menghalau kuasa kegelapan. Itu cermin di depan itu maksudnya apa? Yang di pintu rumah atau di mana ada cermin. Biasanya ada warna merah baru ada cermin di dalamnya. Maksudnya itu gini, kalau misalnya ada roh jahat katanya mau masuk ke rumah itu, dia lihat mukanya di cermin, ngeri juga, ada yang lebih ngeri dari saya gitu, lalu dia pergi gitu. Padahal itu maksudnya wajahnya dia yang terpantul oleh cermin itu. Kita tidak perlu lagi dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Karena itulah sebenarnya bukan kita yang takut dengan kuasa kegelapan, justru kuasa kegelapan yang takut dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, itulah pelepasan yang sesungguhnya itu. Jadi kesimpulan kita adalah praktek doa pelepasan yang dilakukan oleh berbagai macam gereja hari ini itu salah. Dan tidak perlu lagi ada praktek-praktek dan doa-doa pelepasan. Karena semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu dilakukan adalah, kalau Anda belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti memang Anda masih terikat oleh dosa, Anda masih terikat oleh kuasa kegelapan, Anda masih berada di bawah kutuk. Nah, yang perlu dilakukan adalah
bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah, maka pada waktu itulah Anda akan dibebaskan, dibenarkan, dan dimerdekakan. Ya, jadi itu penjelasan firman Tuhan kita di malam hari ini. Jadi secara singkat bahwa doa pelepasan itu adalah keliru, tidak alkitabiah, justru bukan melepaskan, justru mengikat orang kembali. Tadinya benar, imannya menjadi salah. Oleh sebab itulah, bahwa malam hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan konsep ini, agar jangan sampai tadinya kita sudah benar, bisa menjadi salah. Sehingga kita juga bisa menilai berbagai macam video, berbagai macam praktek pelepasan yang ada, itu adalah keliru, tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang, mereka videonya orang kerasukan setan, didoakan gitu. Dulu aku pernah minum apa, didoakan supaya muntah. Kalau sudah muntah katanya keluar gitu. Ya, air jimat, air apa yang sudah pernah diminum di apa keluar katanya. Wah, kita bilang minumnya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masa keluarnya sekarang? Itu tidak benar ya. Baik, saya pikir itu saja yang saya sampaikan bagi kita di malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya.